Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Joko Marwanto. Kali ini dalam materi sejarah. Belajar dari masa lalu untuk memetakan masa depan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk membahas bagaimana perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Pada materi kali ini kita akan fokus pada faktor-faktor yang melatar belakangi bagaimana proses kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa hadir di Indonesia. Selamat menyaksikan. Latar belakang munculnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Mari kita ketahui bersama bahwasanya bangsa-bangsa Eropa yang pernah hadir untuk menjajah di Indonesia, mereka berniat pada awalnya diawali dengan tujuan utamanya yaitu berdagang. Namun dalam perkembangannya, mereka kemudian berkeinginan untuk menguasai wilayah-wilayah di Nusantara dengan cara mendudukinya baik secara politik dan militer dalam rangka mengamankan monopoli perdagangan, khususnya pada era itu adalah perdagangan komoditi rempah-rempah. Apa yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme? Mari kita ketahui bersama, mulai dari kalimat atau kata kolonialisme yang berarti atau berasal dari bahasa Latin kolonia yang berarti tanah atau pemukiman atau wilayah jajahan. Dengan demikian, secara istilah, kolonialisme adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk memperluas wilayah oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya yang ada. Sebagai ilustrasi misalnya, ada 6 bangsa yang kemudian melakukan kolonialisasi ke Indonesia, dimulai dari Portugis, Spanyol, sampai bentuk imperialisme yang kemudian dilakukan oleh Jepang dengan menduduki secara militer ke Indonesia. Nah, proses ini yang kemudian disebut sebagai proses kolonisasi, di mana ada upaya yang dilakukan oleh negara-negara asal dalam rangka memperluas wilayah kekuasaannya dalam mendapatkan sumber daya yang ada di negara tujuan atau di wilayah tujuan. Kemudian mari kita pahami tentang imperialisme. Imperialisme sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti menguasai. Asal katanya dari imperare. Secara istilah, imperialisme berarti upaya untuk memegang kendali pemerintahan dari negara lain yang bertujuan untuk menguasainya dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang telah dikuasai. Dalam arti mudah, proses imperialisme adalah proses memegang kendali pemerintahan. Jadi ketika satu daerah sudah berhasil dikuasai melalui proses kolonisasi, kemudian ada proses imperialisme dalam rangka menjaga wilayah yang sudah dikuasainya dengan membentuk atau menanamkan sistem pemerintahan di wilayah tersebut. Mari kita pahami bersama apa saja faktor-faktor lahirnya proses kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Faktor utama lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia berkaitan dengan gerakan 3G. Gerakan yang pertama adalah gold. Gold ini kaitannya dengan ekonomi. Bagaimana kemudian bangsa Eropa melihat segala prospek ekonomi yang ada dari dunia timur. Kemudian ingin menjalin kerjasama dagang secara langsung dengan dunia timur. Hal ini tentu erat kaitannya dengan ditutupnya kota Konstantinopel oleh Kesultanan Turki Utsmani pasca penguasaannya di tahun 1453 Masehi. Kemudian yang kedua adalah glory dalam rangka mencapai kejayaannya. Kita ketahui bersama sebelumnya bangsa Eropa khususnya Portugis dan Spanyol berada di wilayah kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Kemudian dalam rangka
membangkitkan kejayaan masa lampau bangsa-bangsa Eropa, khususnya dua bangsa pelopor penjelajahan samudra yaitu Portugis dan Spanyol. Mereka kemudian berkeinginan untuk menjalin kekuasaan yang kemudian dalam rangka menggali atau memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah tujuan dari proses penjelajahan samudra. Kemudian yang ketiga adalah misi gospel, yaitu misi penyebaran agama Nasrani. Kita ketahui bersama bahwasanya Portugis dan Spanyol adalah dua negara dengan corak agama Katolik. Mereka berada di wilayah atau di bawah kekuasaan Paus yang kemudian mendapatkan mandat juga dalam proses penjelajahan samudranya untuk menyebarkan ajaran agama Nasrani. Maka kemudian tidak heran para pelaut-pelaut Portugis dan Spanyol mengikutsertakan juga banyak misionaris Katolik dalam proses penjelajahan samudra yang dilakukan oleh keduanya. Faktor-faktor pendukung. Faktor ini merupakan latar belakang yang membuat bangsa Eropa semakin berkembang dan maju dalam menemukan wilayah kekuasaannya baru, khususnya di dunia timur. Pertama, adanya penemuan baru. Penemuan baru ini bisa kita lihat dari adanya penemuan kompas, kemudian navigasi, terus juga kemudian kartografi atau alat pembuat peta, dan kemudian teknologi karavel yang merupakan perahu cepat berukuran kecil yang bisa menjelajah samudra dengan melawan arah angin. Dengan kata lain, ketika penjelajahan samudra dimulai, Eropa menikmati apa yang disebut sebagai abad penemuan, yaitu abad penemuan ini dari abad ke-15 sampai abad ke-17. Jatuhnya Konstantinopel kemudian menginspirasi abad penemuan sebab orang Eropa lalu kemudian berpikir keras menemukan jalur dan pusat perdagangan rempah-rempah yang baru. Selanjutnya, adanya teori bumi bulat yang dikemukakan oleh Galileo Galilei. Para penjelajah terdorong oleh idealisme pribadinya bahwasanya mereka didorong oleh rasa penasaran yang kemudian tertantang untuk membuktikan teori bumi bulat itu benar-benar bisa dibuktikan. Yang kemudian selanjutnya adalah kisah catatan perjalanan dari Marco Polo. Dalam bukunya yang berjudul The Travels of Marco Polo atau dalam versi Italianya Il Milione atau The Million. Nah, kemudian catatan ini mengisahkan perjalanannya dari tahun 1271 hingga 1292. Buku ini mengisahkan tentang keajaiban dan kemakmuran dunia timur, mulai dari Asia, Persia, Cina, hingga Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, kemudian faktor-faktor ini yang semakin kemudian menguatkan proses munculnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Faktor pemicu yaitu jatuhnya Konstantinopel pada 1453 Masehi. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani merupakan satu peristiwa penting yang menjadi salah satu penanda berakhirnya abad pertengahan. Selama berabad-abad, Konstantinopel adalah pusat dunia barat, khususnya bagian dari Romawi Timur. Selama itu pula kota ini tidak lepas dari ancaman, namun selalu selamat dari penyerangan, hingga akhirnya pasukan Turki Ottoman yang dibawa pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II berhasil menaklukkan Konstantinopel. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani membuat kemudian Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur jatuh ke tangan Muslim. Konstantinopel yang terletak di tepi pantai Laut Marmora di dekat Selat Bosporus merupakan kota transit rempah-rempah pertama di sekitar Laut Tengah yang menghubungkan barang-barang dari Eropa menuju Asia. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani kemudian membuat kondisi perdagangan bangsa Eropa mengalami kemandegan. Sebab bangsa Turki Utsmani banyak membuat peraturan yang menyulitkan lalu lintas pelayaran bangsa Eropa, terutama dalam memperoleh rempah-rempah. Itulah kenapa kemudian jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani menjadi salah satu faktor
yang mendorong kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Cukup sampai di sini dulu materi berkaitan dengan proses munculnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Belajar sejarah, memetakan masa depan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.